Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muzaki Syah dengan NIM 3412 30 10 61. Berasal dari kelas mesin B3 pagi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal asesmen tengah semester materi IKB. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan strength atau kekuatan? Apa sih perbedaan material yang memiliki strength tinggi dan strength rendah? Berikan contohnya dan jawab. Oke, kekuatan dan atau strength dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknik merujuk pada kemampuan suatu bahan atau struktur untuk menahan gaya-gaya eksternal seperti tarikan, tekanan, gesekan, ataupun benturan yang mengalami kerusakan atau deformasi berlebihan. Kekuatan material ditentukan oleh sifat-sifat fisik dan kimia seperti struktur kristal, komposisi kimia, dan perlakuan termal. Nah, di sini nih ada beberapa material dengan yang kekuatan tinggi. Ada beberapa contoh. Kalau kekuatan material dengan kekuatan tinggi itu ada memiliki struktur kristal yang dapat rapat dan terorganisir, lalu mampu menahan gaya eksternal yang besar tanpa deformasi. Baru material dengan kekuatan rendah memiliki struktur kristal yang longgar dan kurang terorganisir, lalu mudah rusak atau berdeformasi ketika diberi gaya eksternal. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada baja, kayu, tanah liat, titanium, dan plastik tipis. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan stres atau tegangan? Bagaimana cara menghitung stres yang diterima material? Nah, ini tegangan atau stres dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknik adalah gaya persatuan luas yang bekerja pada suatu material menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi. Tegangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tegangan tarik atau tensile strength, stres, tegangan tekan atau compressive stress, tegangan geser, shear stress, tegangan benturan, impact stress. Nah, ini ada beberapa macam rumus tegangan yang bisa kita baca di sini. Ada rumus tegangan dan tegangan tarik atau tekanan, tegangan geser, tegangan berbenturan. Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi tegangan, yaitu gaya eksternal, luas penampang material, sifat material, bentuk dan geometri material, suhu dan kondisi lingkungan. Nah, soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan strain? Regangan. Bagaimana cara menghitung strain yang diterima material? Oke, jawabannya, regangan atau strain adalah ukuran perubahan bentuk atau deformasi suatu material akibat gaya eksternal. Regangan menunjukkan seberapa besar perubahan panjang lebar atau volume material tersebut. Cara menghitung regangan, rumus dasar. Ini ada beberapa rumusnya, yaitu regangan tarik atau tekanan, bisa kita lihat sendiri itu rumusnya. Baru ada regangan geser, ada regangan volume, itu ada di sini, bisa kita lihat rumusnya. Lalu masuk soal selanjutnya, soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan yield strength material? Oke, yield strength atau kekuatan leleh material adalah gaya tarik terendah yang menyebabkan material mengalami deformasi plastis permanen tanpa mengalami kerusakan. Ini menandai batas antara deformasi elastis dan plastis. Nih, ada beberapa nih karakter yield strength. Yang satu, titik leleh. Yang kedua, kekuatan minimum. Ketiga, deformasi permanen. Dan keempat, batas elastisitas. Lalu soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ultimate tensile strength material? Nah, ultimate tensile strength atau bisa disingkat dengan UTS merupakan kekuatan tarik maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum mengalami kerusakan atau putus. UTS merupakan indikator kekuatan material terhadap gaya tarik. Karakteristik UTS ini ada beberapa nih contohnya. Yang pertama, kekuatan tarik maksimum, batas kekuatan material, titik putus, kemampuan menahan, dan gaya tarik. Nah, di sini ada contoh soal perhitungan. Ada sebuah gambar di situ, dua buah kabel baja AB dan BC menopang sebuah lampu dengan berat
61 lb. Kabel AB berada pada sudut 34 derajat terhadap horizontal, sementara kabel BC berada pada sudut B 40 derajat. Kedua kabel tersebut memiliki diameter 30 mil, atau 1 milsnya itu kita konversi menjadi 0,001 inci. Tentukan tensile strength, tegangan tarik pada kedua kabel AB dan BC. Baru ada beberapa nih syaratnya yang kita harus penuhi, yaitu hitung gaya berat dari lampu, lihat bagian catatan mekanikanya. Berdasarkan prinsip keseimbangan statis, hitung tegangan gaya pada setiap kabel AB dan BC. Oke. Lalu yang terakhir, nilai gaya tegangan kabel didapatkan merupakan pembebanan P. Sehingga dengan menggunakan data diameter kabel di atas bisa dihitung luas penampang kabel A. Tegangan tarik, tensile strength bisa dihitung. Oke, ini ada jawabannya di sini. Nah, bisa kita lihat. Pertama itu kita akan memaparkan ini dulu. A sama dengan 34 derajat, B sama dengan 40 derajat dari soal sini ya. Lalu langsung masukkan ke sini rumusnya dan didapatkanlah jawabannya adalah ini. Nah, lalu masukkan rumus ke sini. Ini rumusnya. Baru kita masukkan rumus itu ke dalam sini menggunakan tadi 61 ini bebannya. Nah, lalu kita masukkan hasilnya itu dapat dari ini adalah 51 dan ini hasilnya adalah 41,21 sekian. Nah, langsung aja kalau kita mau mencari tensile stress in the wires-nya itu langsung masukkan aja. Ini nominal ini dimasukkan ke sini dibagi dengan ini. Dapatlah hasilnya sekian, yaitu 72,300 dan seterusnya. Lalu cari BC-nya itu yang ini, nominal ini kita taruh atas baru dibagi dengan A, hasil A tadi, yang ini. Dapatlah hasil sekian. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.